Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku rahmati Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, muallif menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang ya, tentang 3 hal yang dapat menyelamatkan, 3 hal yang dapat merusak atau membinasakan, 3 hal yang bisa mengangkat derajat manusia nanti di yaumil akhir. Adapun 3 hal yang dapat menyelamatkan, al-munjiyat, yang pertama adalah fakhasyatullahi ta'ala fis-sirri wa 'alaniyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah fis-sirri wa 'alaniyah, baik dalam keadaan sir, sepi sendiri, maupun saat keadaan ramai. Di sini dijelaskan kenapa sir terlebih dahulu, karena yang namanya ketakwaan itu tersimpan di dalam hati manusia, tersimpan di dalam jiwa manusia, dalam batin manusia. Dia tidak nampak, tidak terlihat. Kalau orang secara sepi, sunyi, sir saja, dia sudah taat kepada Allah, dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah takut kepada Allah, apalagi dalam keadaan ramai. Nah, orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ke dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan ramai ini akan menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau ada seorang pejabat misalkan di kantor, di perusahaan, di lembaga, di instansi ataupun di pemerintahan, tatkala dia mau menerima sogokan, mau menerima suap, mau korupsi, kalau dia takut kepada Allah walaupun nggak ada yang tahu, ya, tidak ada KPK di sana, tidak ada CCTV di sana, tidak ada pengawas di sana, tidak ada polisi di sana, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang tidak memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mungkin dia takutnya dalam keadaan ramai-ramai saja, seolah-olah baik, seolah-olah benar, ahli ibadah, tapi begitu sepi di hadapan, bukan di hadapan manusia, dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa takut kepada Allah ini harus ditanamkan kepada diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Dulu waktu di kampung-kampung ya, zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sih udah pada hebat. Kalau ada anak nangis atau anak maghrib-maghrib lagi main, disuruh pulang. Ya, atau lagi nangis nih pas malam-malam diomelin. Diam katanya, takut ada setan. Tuh anak diajarin takut sama setan, tidak diajarkan, tidak ditanamkan takut sama Allah. Kalau bapak misalkan ada yang ngajar jadi guru, ya zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Pas dia jadi guru, dia ingin jadi guru yang ditakuti sama siswanya. Sehingga pas guru itu masuk ke kelas, siswanya pada takut dia. Tapi kalau gurunya nggak ada di kelas, siswanya pada main semua. Jadi seorang pejabat juga gitu. Jadi seorang suami juga gitu. Jangan kita jadi seorang suami, jadi seorang ayah yang ingin ditakuti oleh anak-anak kita, yang ingin ditakuti oleh istri kita. Atau kebalikannya, suami takut istri ini di sini.
Ya. Tapi jadilah, didiklah agar anak kita, istri kita, kita sendiri takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Maka sifat rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala fisiri wa alaniyah ini harus ditanamkan. Agar apa? Agar kita senantiasa taat, tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sunyi, ya, ataupun dalam keadaan ramai. Yang keduanya, al-qasdu fil faqri wal ghina. Orang yang hidupnya sederhana, baik dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, ataupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah. Hidupnya sederhana dia. Ya, tawadu orangnya, rendah hati. Tahu tawadu, Pak? Lain tara mau duit ya. Dia sederhana orangnya walaupun dia kaya. Tidak boros dia. Dia menggunakan, memanfaatkan hartanya sesuai dengan ketentuannya yang dia butuhkan. Yang ketiganya, wal adlu firrido wal ghadab. Orang yang dia berbuat adil baik dalam keadaan ridho, senang, suka, ataupun dalam keadaan marah. Apa itu adil? Wad usai'in fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, dia orang yang adil, maka itulah yang akan menyelamatkan dia. Khatib itu di setiap akhir khutbah itu kan selalu membaca wasiat adil kan? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, adil di sini bukan berarti sama secara timbangan atau sama secara nilai. Tapi pasnya, pantasnya seperti apa? Kalau kita punya anak dua, yang satu di SD, sekolahnya dekat rumah, yang satu lagi udah SMP, sekolahnya agak jauh, dia juga udah agak gede. Yang SD supaya adil, SD dikasih uang jajan 20.000, yang SMP dikasih 20.000. Adil gak tuh? Nggak adil. Kenapa? Karena yang SD mah sekolahnya dekat, uang jajannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang SMP ya agak jauh sekolahnya, dia butuh biaya, butuh transport yang cukup banyak, harus lebih besar dari yang SD itu. Jadi tidak bisa diukur oleh jumlah, oleh nilai. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang punya sepatu harganya di atas 1 juta gak? Ada. Kalau main bola gitu, yang hobi badminton gitu kan, atau raket harganya 10 juta, nggak ada ya. Sepatu tuh walaupun harganya 5 juta, 10 juta, dipakainya pantasnya di mana? Di kaki, di sepatu. Ini sepatu mahal nih, harganya 10 juta nih, dipakainya di kepala, pantas gak tuh? Adil gak tuh? Nggak adil, nggak pantas. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 gimana? Ustaz Saiful, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi perempuan yang kamu cintai. Berapa? Mau 2 silahkan, mau 3 silahkan, mau 4 silahkan. Syaratnya harus adil. Kalau nggak bisa adil, ya, kalau takut zolim, maka cukup satu saja. Adil saya nih, di yang muda 3 hari, di yang tua juga 3 hari. Tapi di yang tua mah cuman 3 hari itu cuman 1 ronde, di yang muda mah 3 hari 10 ronde, itu nggak adil juga, ya. Masih muda. Jadi keadilan itu bisa menyelamatkan manusia di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Taib.